koordinasi, Kak. Nah, sistem koordinasi itu berhubungan dengan jaringan saraf sel-sel di otak kita. Dan berhubungan juga dengan seluruh sel tubuh berkomunikasi satu sama lain. Sistem koordinasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem saraf dan endokrin, dan yang kedua, sistem indera. Sistem saraf manusia dibagi menjadi 4, yaitu sel saraf, susunan sistem saraf manusia, gerak biasa dan gerak refleks, dan yang terakhir, prinsip pengantaran simpuls. Nah, sistem saraf indera terbagi menjadi 5. Ada lidah, mata, hidung, telinga, dan kulit. Yang pertama ada sel saraf atau neuron. Neuron sensorik berfungsi mengantarkan impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat. Reseptor adalah penerima rangsang, organ yang mengandung reseptor ke sistem saraf pusat. Neuron motorik berfungsi mengantarkan impuls dari sistem saraf pusat ke efektor. Efektor berupa otot dan kelenjar. Neuron asosiasi berfungsi menghubungkan neuron sensorik dengan neuron motorik. Neuron asosiasi terdapat dalam otak sumsum tulang belakang. Susunan sistem saraf manusia. Sistem saraf pusat, ada otak dan sumsum tulang belakang. Otak merupakan pusat saraf utama karena berperan dalam pengaturan seluruh aktivitas tubuh. Bagian luar otak atau disebut dengan korteks berwarna abu-abu. Bagian dalam otak atau disebut dengan medula berwarna putih. Bagian ini mengandung banyak neurit dan dendrit yang disebut substansi alba. Otak terdiri atas 6 bagian, yaitu otak besar atau cerebrum, otak depan atau diencephalon, otak tengah atau mesencephalon, otak kecil atau cerebellum, jembatan Farol atau pons faroli, dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Yang kedua, sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Medula spinalis merupakan lanjutan medula oblongata dan terdapat dalam rongga tulang. Bagian luar atau tepi medula spinalis berwarna putih atau substansi alba, dan bagian dalamnya berwarna abu-abu atau substansi grisea. Fungsi medula spinalis adalah menghantarkan impuls ke otak dan mengendalikan gerak refleks. Gerak biasa dan gerak refleks. Gerak biasa merupakan gerak yang disadari, contohnya melangkah kaki menuju suatu tempat, berlari, dan menyapu. Hantaran impuls pada gerak biasa dimulai dari reseptor sebagai penerima rangsang. Impuls tersebut kemudian diantarkan menuju neuron sensorik untuk kemudian diolah ke otak. Respons dari otak kemudian oleh saraf motorik diantarkan skematis. Gerak refleks merupakan gerak yang tidak disadari. Hantaran impuls pada gerak refleks mirip seperti pada gerak biasanya. Bedanya, impuls pada gerak refleks tidak melalui pengolahan oleh saraf pusat. Neuron di otak hanya berperan sebagai konektor saja. Ada 2 macam neuron konektor, yaitu neuron konektor di otak dan di sumsum tulang belakang. Contoh gerak refleks yang melalui neuron konektor otak adalah pupil mata mengecil saat terkena cahaya yang terang. Contoh gerak refleks melalui neuron konektor sumsum tulang belakang adalah kaki terangkat saat lutut dipukul. Prinsip penghantaran impuls ada 2, melalui neuron dan melalui sinapsis. Melalui impuls neuron, penghantaran impuls dengan cara ini terjadi karena adanya perbedaan muatan listrik antara bagian luar dan bagian dalam membran serabut saraf. Ketika istirahat, bagian luar membran serabut saraf bermuatan listrik positif, sementara itu bagian dalam membran serabut saraf bermuatan listrik negatif. Penghantaran impuls melalui sinapsis. Jika impuls telah sampai di membran
prasinapsis, vesikel-vesikel akan menuju membran prasinapsis karena pengaruh ion Ca2+ yang masuk ke bonggol sinapsis. Selanjutnya, vesikel-vesikel tersebut akan melepaskan zat neurotransmitter. Zat ini berfungsi mengantarkan impuls ke ujung dendrit neuron berikutnya. Hormon. Hormon berfungsi untuk mengatur homeostasis, pertumbuhan, reproduksi, metabolisme, dan tingkah laku. Hormon adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin disebut juga kelenjar buntu karena hormon yang dihasilkan tidak dialirkan melalui saluran tertentu, tetapi langsung menuju pembuluh darah. Hipofisis merupakan salah satu kelenjar endokrin. Hipofisis sering disebut master of glands karena mempengaruhi aktivitas kelenjar yang lain. Lidah mempunyai reseptor yang peka terhadap zat kimia berbentuk cair. Pada lidah terdapat dua kelompok otot, yaitu otot intrinsik melalui gerakan halus dan otot ekstrinsik melakukan gerakan kasar saat mengunyah dan menelan saat mengaitkan lidah pada bagian sekitarnya. Mata merupakan indera penglihat yang menerima rangsang berupa cahaya. Mata tersusun atas alat tambahan mata, bola mata, otot bola mata, dan saraf optik. Alat tambahan mata meliputi alis mata, kelopak mata, bulu mata, dan aparatus lacrimalis. Alis mata melindungi mata dari keringat yang mengalir di dahi. Kelopak mata dan bulu mata juga melindungi mata dari air dan debu. Aparatus lacrimalis terdiri atas kelenjar lacrimalis atau penghasil air mata. Otot bola mata tersusun atas 3 pasang otot lurik. Otot bola mata berguna untuk menggerakkan bola mata. Bola mata dilapisi oleh 3 lapisan, yaitu lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Lapisan luar terdiri atas sklera dan kornea. Lapisan tengah terdiri atas koroidea dan iris atau selaput pelangit. Sementara pada lapisan dalam terdapat retina. Saraf optik merupakan bagian mata yang menjalankan impuls saraf dari retina menuju otak. Setelah sampai di otak, impuls saraf tersebut kemudian diinterpretasikan oleh otak sehingga benda dapat dilihat. Hidung. Serabut-serabut saraf penciuman atau saraf olfaktor terdapat pada bagian atas selaput lendir hidung. Serabut-serabut olfaktori berfungsi mendeteksi rangsang zat kimia dalam bentuk gas di udara atau kemoreseptor. Mekanisme kerja indera penciuman dari rangsang menuju ke lubang hidung, lalu ke epitelum olfaktori, setelah itu menuju mukosa olfaktori, lalu ke saraf olfaktori, lalu ke talamus, hingga ke hipotalamus, dan terakhir otak. Telinga merupakan indera pendengar yang menerima rangsang berupa suara. Selain berfungsi sebagai alat pendengar, dapat juga sebagai alat keseimbangan. Telinga terbagi menjadi 3 bagian, telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri atas daun telinga dan saluran telinga. Daun telinga berfungsi menangkap dan mengumpulkan suara yang masuk. Telinga tengah terdiri atas membran timpani, saluran eutasius, dan tulang-tulang pendengaran. Membran timpani disebut juga dengan gendang telinga. Membran timpani merupakan selaput yang berfungsi menerima gelombang bunyi dan mengubahnya menjadi getaran yang diteruskan ke tulang-tulang pendengaran. Telinga dalam terdiri atas organ keseimbangan, jendela oval atau tingkap jorong, jendela bundar, dan koklea atau rumah siput. Organ keseimbangan terdiri atas 3 saluran setengah lingkaran, sakulus, dan urtikulus. Dan yang terakhir kulit. Pada kulit terdapat reseptor yang peka terhadap rangsang fisik atau mekanoreseptor, seperti sentuhan, terkena panas, dingin, dan nyeri.
5 tipe reseptor pada kulit, yaitu reseptor untuk merespon rangsang berupa sentuhan atau corpus Meissner, reseptor untuk merespon rangsang berupa tekanan atau corpus Passin, reseptor untuk merespon rangsang berupa panas atau corpus Ruffini, reseptor untuk merespon rangsang berupa dingin atau corpus Krauss, reseptor untuk merespon rangsang berupa sakit atau nyeri atau ujung saraf tanpa selaput. Baiklah, sekian tentang materi sistem koordinasi. Jika ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saatnya istirahat. It's time to have break.